Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 4 kelas PAIF yang beranggotakan saya sendiri Nafiatul Istiqomah dan rekan saya Nafiatul Wahidah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis materi fikih MTS kelas 8 semester genap. Nah, analisis materi ini dibagi menjadi 3 bab, yaitu yang pertama mengenai tata urutan pelaksanaan haji dan umroh, yang kedua mengenai ketentuan sedekah, hadiah, dan hibah, dan yang ketiga mengenai ketentuan makanan dan minuman halal dan haram. Yang pertama yang saya akan bahas di sini yaitu mengenai ketentuan haji. Haji merupakan suatu amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja untuk mengunjungi Baitullah atau Makkah dengan tujuan beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Adapun hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat yang dilakukan sekali seumur hidup bagi mereka yang mampu. Nah, dalil mengenai haji ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat 97. Syarat wajib dan syarat haji itu adalah Islam, balik, berakal, merdeka, dan istitoah atau mampu. Lalu rukun haji itu ada 6, yaitu ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Lalu untuk amalan wajib haji itu ada 7, yaitu berihram sesuai mikotnya, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah Aqobah, ula wusta, dan Aqobah, menjauhkan diri dari larangan ihram, dan tawaf wada. Sedangkan amalan sunnah haji itu diantaranya mendahulukan haji daripada umroh, mandi sebelum ihram, sholat sunnah ihram 2 rakaat, memperbanyak membaca talbiyah, dzikir, dan berdoa, mencium atau mengusap hajar aswad, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam pelaksanaan haji itu ada beberapa hal-hal yang dilarang untuk dilakukan, seperti memotong dan mencabut kuku, bulu kepala atau bulu badan lainnya, menyisir rambut, memakai wangi-wangian, mengadakan perkawinan, berjumbu rayu, mencaci maki atau mengatakan hal-hal yang kotor, dan mencabut atau memotong tumbuhan di tanah suci. Lalu, jika seseorang melanggar salah satu larangan tersebut atau meninggalkan salah satu wajib haji, maka ia harus membayar dam atau denda. Untuk ketentuan dam atau denda ini bisa dilihat sebagaimana yang ada di dalam makalah. Ibadah haji sendiri dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu haji tamatu, haji ifrad, dan haji qiron. Salah satu rukun haji itu adalah tertib, artinya harus dilakukan secara berurutan. Nah, untuk tata urutan pelaksanaan haji yaitu yang pertama ihram, wukuf di padang Arafah, mabit di Musdalifah, melontar jumrah Aqobah, tahallul awal, tawaf ifadah, sa'i, tahallul kedua, kemudian mabit di Mina. Untuk sebab selanjutnya yaitu mengenai ketentuan umroh. Umroh sendiri berarti berkunjung atau ziarah ke Baitullah untuk melakukan tawaf, sa'i, dan tahallul dengan tujuan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat-syarat umroh itu sama dengan syarat-syarat ibadah haji. Akan tetapi untuk rukun umroh itu agak berbeda dengan rukun haji, yaitu pada rukun umroh tidak ada wukuf di padang Arafah. Untuk tata urutan pelaksanaan umroh itu adalah ihram, tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Lalu sebab yang selanjutnya yaitu mengenai hikmah haji dan umroh. Ada beberapa hikmah yang dapat diperoleh dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh, diantaranya seperti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendapatkan ampunan dan dihapus dosa-dosanya. Yang kelima, terbukanya wawasan. Dan yang keenam, saling mengenal dan saling menasehati. Tentang ketentuan sedekah. Sedekah merupakan suatu pemberian yang diberikan kepada orang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya dan juga tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali ridha Allah. Kemudian hukum sedekah yaitu sunnah muakkad. Kemudian rukun sedekah adalah orang yang memberi sedekah, syaratnya yaitu memiliki barang tersebut. Yang kedua yaitu orang yang diberi sedekah, syaratnya yaitu ia berhak memiliki. Yang ketiga yaitu ijab qabul. Yang keempat yaitu barang yang diberikan harus ada. Kemudian beberapa manfaat diperoleh jika kita melakukan sedekah. Yang pertama yaitu menghapus dosa. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa kasih sayang dan juga mempererat persaudaraan. Yang ketiga yaitu sebagai pelindung dari keburukan dan juga musibah.
Yang keempat yaitu sebagai obat dari penyakit. Yang kelima yaitu menggunakan hati yang keras. Yang keenam yaitu menambahkan keberkahan harta. Dan yang terakhir yaitu membantu meringankan beban orang lain. Kemudian untuk sebab selanjutnya yaitu mengenai ketentuan hibah. Hibah sendiri berarti suatu pemberian dari orang yang masih hidup kepada pihak lain sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dan diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal hibah sendiri itu adalah mubah atau boleh dan dapat berubah jika tujuan dan niatnya salah. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi landasan hukum hibah adalah Surah Al-Baqarah ayat 177 dan juga Ali Imran ayat 38. Selain itu ada juga beberapa hadis, diantaranya seperti hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim yang ada di dalam makalah. Rukun hibah ada 4, yaitu orang yang memberi hibah atau wahib, orang yang menerima hibah, barang yang dihibahkan, dan juga adanya akad atau ijab kabul. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa mencabut kembali hibah itu hukumnya haram, kecuali hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Hibah sendiri dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu hibah barang dan hibah manfaat. Hibah barang itu maksudnya pihak lain mendapatkan materi dan nilai manfaat dari harta atau barang tersebut. Sedangkan hibah manfaat itu maksudnya pihak lain hanya menerima manfaat dari harta atau barang tersebut, tetapi ia tidak bisa memiliki materi atau harta dari barang tersebut karena kepemilikan itu masih milik orang yang memberi hibah itu. Untuk sebab selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Yaitu ketentuan hadiah. Hadiah adalah pemberian suatu barang kepada seseorang dengan maksud memuliakan atau memberikan penghargaan atas pencapaian prestasi yang diraihnya. Kemudian hukum hadiah yaitu sunnah, sedangkan orang yang menerima hadiah hukumnya adalah wajib. Rukun hadiah yaitu orang yang memberi hadiah. Yang kedua yaitu orang yang menerima hadiah. Yang ketiga yaitu ijab akad atau ijab kabul. Yang terakhir yaitu barang yang diberikan. Kemudian beberapa manfaat dari orang yang diperoleh dari memberikan itu diantaranya pertama, menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga menghormati, mendorong seseorang agar lebih maju dalam kebaikan, menghindari diri dari sifat iri dan dengki. Yang keempat yaitu menumbuhkan motivasi agar terus berusaha meraih prestasi, dan yang terakhir yaitu senantiasa berbesar hati untuk melihat keberhasilan orang lain. Persamaan dan perbedaan sedekah, hibah, dan juga hadiah. Persamaan sedekah, hibah, dan hadiah adalah sama-sama merupakan wujud kedermawanan yang dimiliki seseorang atau kelompok dalam organisasi, dan ketiganya diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan apapun. Perbedaan sedekah, hibah, dan hadiah adalah 1. Sedekah dan hibah diberikan kepada seseorang karena rasa hibah, kasih sayang, atau ingin mempererat persaudaraan. Yang kedua, hadiah diberikan kepada seseorang sebagai imbalan jasa atau penghargaan atas prestasi yang diraihnya. Yang ketiga yaitu sedekah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan hadiah adalah sebagai kenang-kenangan atau penghargaan kepada orang yang dihormati. Tentang ketentuan makanan dan minuman halal. Makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Kemudian jenis makanan dan minuman yang halal adalah semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan, serta semua makanan yang tidak memberikan mudarat, tidak membahayakan jasmani dan rohani, misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Berikutnya yaitu beberapa manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Di antaranya 1. Mendapatkan ridha Allah, menumbuhkan karakter yang berakhlakul karimah, menjadi sumber tenaga, menjaga hati dan akal seseorang. Yang kelima yaitu rizki yang diperoleh membawa keberkahan, dan yang terakhir yaitu memberi ketenangan hidup. Selanjutnya yaitu ketentuan makanan dan minuman haram. Makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang haram untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan hadis. Jenis makanan dan minuman yang haram adalah
Haram karena zatnya, misalnya daging babi, darah, dan kamar. Haram karena adanya faktor eksternal, misalnya bangkai, makanan yang tercampur najis, dan juga makanan yang diperoleh dari usaha dengan cara yang zalim. Berikutnya beberapa akibat dalam mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Di antaranya 1. Amal ibadah tidak diterima, merusak jiwa, membahayakan kesehatan, membazirkan harta, menghalangi terkabulnya doa, dan yang terakhir yaitu menghalangi mengingat Allah. Binatang yang halal dan haram. Binatang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi dagingnya oleh manusia, khususnya bagi umat Islam. Yang termasuk binatang halal untuk dikonsumsi adalah binatang ternak, binatang sebangsa belalang, binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan, binatang yang hidup di air atau laut, dan juga kuda. Binatang yang haram adalah binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi umat Islam. Yang termasuk binatang yang haram untuk dikonsumsi adalah binatang yang disebutkan dalam pada surat Al-Maidah ayat 3, semua hewan yang bertaring kuat, semua jenis burung yang bercakar tajam, binatang yang disembelih untuk sesaji, binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, setiap hewan yang diperintah untuk dibunuh, hewan yang dilarang untuk dibunuh, hewan amfibi, dan juga keledai jinak. Ketika makan dan minum, yang pertama sebelum menyantap kita harus berniat makan dan minum untuk menambah kekuatan agar dapat menjalankan aktivitas dan ibadah dengan baik. Kedua, tidak makan dan minum secara berlebihan, makan dan minum dengan teratur, makan sambil duduk, dan yang terakhir yaitu mencuci tangan agar bersih dan sehat. Kedua, ketika kita sudah menghadapi hidangan, perhatikan hal berikut. Pertama, kalau makan bersama, ambillah makanan yang terdekat. Kemudian menggunakan tangan kanan, tidak membenturkan sendok dan juga garpu dengan gigi atau piring. Hindari makan sambil bicara, tidak meniup makanan, dan yang terakhir yaitu masukkan makanan ke dalam mulut sedikit demi sedikit sampai lembut sebelum ditelan. Jangan terburu-buru, berhenti makan sebelum kenyang. Jangan menyisakan makanan di piring. Minumlah minuman seteguk demi seteguk tanpa terbatas, tidak bernafas. Jangan minum langsung dari teko atau botol dan lain-lain. Hindari sekali minum langsung habis, mencuci tangan setelah selesai. Cukup sekian presentasi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.